kan kalau kita di luar kan lihatnya Kalimantan tuh identitas Dayak gitu. Betul. Nah, tapi pas ke sini Beda, ya. beda gitu ternyata. Oh ini sangat Indonesia nih, Iya, oh, iya, ini iya. kayak Illuminati bos. Atau baca nggak tuh komen? Ya gitu kayak ini menyembah matahari. Iya. Kita kan sebagai desainer ya, manggungnya kita tuh Pameran. pameran gitu. Kayak kalau kita nggak pameran, gimana orang tahu gitu berkarya gitu. Rumah lah ya, pusat peradaban gitu ya, center of civilization gitu kayak. Jadi entah kenapa Mas Aulia Akbar yang lebih senang dipanggil Mas Besot ini ke Samarinda, saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Dia tuh jauh dari Bandung coba. Ini agenda apa sih? Besot aslinya kesini ada apa sih gitu? Sebenarnya lagi ada acara sama IKN, Otorita, ada apa? Road to kampus lah. Jadi sosialisasi tentang ibu kota negara di Universitas Mula Warman. Oh iya. Iya gitu. Diundang Jadi, kesini. diundang, jadi pas jadi kan narasinya karena anak muda, jadi anak-anak muda yang berkarya lah pada di invite gitu. Terus aku jadi pembuka juga karena berkaitan sama ngejelasin logo kan. Ya udah gitu aja sih. Setelah di Samarinda apa impresi Samarinda? Yang aku lihat sih di story-nya sambelnya banyak gitu. Iya memang kaget sih ini. Kemarin pas baru datang ke sini kan langsung nyari makanan lokalnya kan. Iya. Terus ketemu ini si ikan patin goreng itu. Wah, itu gila juara sih. itu. Segede stick, Bro. Keren banget. Enak banget. Terus pas lihat sambelnya, jadi base-nya satu sambal, tapi ada komplement-komplement tertentu jadi diverse Betul. gitu. Keren. Ada yang belimbing, ada yang apa? Bawang, tangkai bawang. Terus ada yang biasa, ada yang combrang. Mana yang paling Keren. favorit? Blimbing. Enggak, aku favorit yang bawang gitu. Jadi kesini hanya untuk makan aja dia bilang. Patin. Patin dong. Mantap. Oke. Ini pertanyaan yang serius ya berikutnya nih ya. Asik. Tadi makan. Kalau buat Besot sendiri gimana sih setelah melihat kondisi Kalimantan dengan IKN-nya gitu? Di sudut pandang mata, maaf ya, outsider gitu. Sebenarnya pas kesini kan, ya kemarin pengalamannya kan dari Balikpapan, terus naik sebuah shuttle bus lewat tidak melalui tol, Lewat jalan lama berarti. lewat ya? jalan lama, terus ya nyampe lah Samarinda gitu, 2 jam lebih lah gitu. Terus pas lihat di sini sebenarnya Samarinda tuh rame sih ya kotanya gitu ya, cuman kalau aku lihat dari Balikpapan kemarin kayak emang di satu sisi tuh perlu pembangunan yang positif gitu ya, karena mungkin ya terlalu apa ya, kalau di aku dasar orang kota gitu ya kayak kurang tertata gitu. Iya. Maksudnya nggak ada yang govern lah gitu, kayak ini tuh harusnya kayak gimana ditatanya gitu, jadi kan rada chaos dikit gitu ya. Chaos Ada dikit. kayak Kayaknya banyak deh kalau sih kan. nggak ada keteraturan gitu. Tapi emang apa ya, di satu sisi emang butuh gitu ya pembangunan yang oke gitu ya, yang berkaca juga sama kulturnya di sini. Tapi di satu sisi juga karena apa ya, kemarin-kemarin ngobrol katanya emang kan kalau kita di luar kan lihatnya Kalimantan tuh identitas Dayak gitu. Betul. Nah, tapi pas ke sini Beda. beda gitu ternyata. Nggak tahu ya, aku kan baru berapa puluh jam gitu ya sekarang kan baru belum juga 3 hari gitu. Yang aku lihat sih masih apa ya, estetika Dayak itu muncul di Berbagai. iya, di fasad-fasad hotel, di fasad apa yang mungkin menurut tuh jadinya masih dalam tataran estetikanya aja gitu. Tapi belum pas waktu interaksi atau kayak dari orang-orangnya tuh
justru nggak banyak tahu juga ya tentang Dayak pada akhirnya gitu. Jadi nggak tahu nih kayak kenapa sih? Oke. Bentar, deketin dikit. Oh iya. Oke. Terus jujur aja sebagai orang Samarinda juga, kami juga sedikit sih yang tahu tentang value-value dari saudara-saudara kita di Dayak ya gitu. Tadi itu menanggapi bahasa bahwa visualisasi itu hanya dijadikan mohon maaf tempelan gitu. Menurut Desot gimana itu? Ya menurutku sayang banget ya karena Iya. harusnya itu kan jadi modal budaya yang bisa kita bongkar, konstruksikan kembali gitu ya dan lihat relevansinya hari ini seperti apa gitu. Karena pada dasarnya kan kultur tuh selalu elusif gitu ya. Kita tuh pasti lihatnya tuh di tataran tangible-nya aja gitu. Kayak ya seninya, tariannya, artefaknya, batiknya gitu atau apalah gitu manifestasi. Terus tapi kita nggak pernah lihat bagian bawahnya gitu, culture, belief, system, decision making gitu. Nah itu kan sebenarnya yang harus kita pelajarin gitu ya apalagi kita udah anak desain gitu kayak penting banget. Oke, kalau narik ke desain sendiri, berarti seberapa penting tuh kita menanamkan value pada desain kita ketimbang misalnya maaf ya tactical gitu. Technical. Sebenarnya kan gini ya, desain kan selalu berporosnya kan ke teknologi dan ke budaya gitu ya. Hal apa yang menjadi solusi misalnya di dunia barat kan nggak bisa semerta-merta kita implementasi kan, Betul. karena nggak tahu gitu relevan apa enggak gitu ya, kondisinya beda gitu ya. Kita berhadapan dengan masalah yang di sini sehingga membutuhkan jawaban yang di sini juga gitu ya. Kayaknya agama juga ngomong kayak gitu. Bener. Ya. Nggak akan jauh lah kita dari jawaban gitu ya. Jadi keterkaitan itu terutama dalam desain gitu ya. Ya ini tuh sebenarnya upaya yang jarang dilihat ya prakteknya gitu di Indonesia. Tapi ya kita sebagai desainer Indonesia gitu ya harus menggali juga itu sebenarnya proses kita memutuskan gitu, proses kita mau pakai sesuatu itu kan harusnya berdasarkan riset ya, apa yang kita pandang dan apa yang kita miliki di sini gitu. Tapi itu sangat jarang terlihat gitu ya. Makanya waktu kalau sempat lihat presentasiku yang IKN kemarin, aku ada 2 studi kasus yang logo IKJ sama logo UI. Dia kan sama-sama ngomongin pohon hayat tapi pakai stylistiknya tuh di sini banget gitu. Nah, menurutku teknis seperti itu adalah kebanggaan punya kita gitu, yang nggak dimiliki sama negara lain gitu ya. Kompleksitas yang sophisticated gitu ya, meticulous, detail banget gitu. Jadi menurutku kenapa kita nggak embrace hal itu aja gitu dan bawa gitu ya. Kalau misalkan itu emang identitas kita gitu. Jadi menurutku kalau misalkan menjadi minimalis itu atau terlalu modernis itu nggak relevan gitu ya, kenapa harus dipaksakan gitu. Karena desain kan harus menjawab permasalahan secara tepat guna gitu. Kalau misalkan kita merefleksikan apa yang sebenarnya nggak ada di sini dan nggak ada di sini juga gitu ya, kapan kita punya kepercayaan diri sebagai desainer Indonesia gitu. Terus memanifestasikan identitas Indonesia dalam desain untuk IKN sendiri, implementasinya Masnya sebagai desainer gimana tuh? Sebenarnya kalau dari proses perancangan identitas visual IKN ini kan masih di tahap kita sebagai desainer tuh punya gagasan gitu ya. Jadi semua yang sudah dijelaskan waktu itu ya, waktu campaign, waktu apa gitu, itu tuh semua aspirasi kita gitu. Aku dan tim lah, aku dan Pot Branding House gitu, setim. Nah itu kan bergantung lagi, dan desain itu kan selalu perlu sinergi kerjasama dari pihak-pihak lain juga gitu ya untuk merealisasikan ini gitu. Nah jadi kalau misalnya ditanya implementasinya kayak gimana, kita harus lihat nanti gitu, karena sekarang kan belum banyak diimplementasi karena kotanya toh belum ada gitu ya. Iya. Jadi hanya baru konsep-konsep dan inilah gitu ya, blueprints gitu.
Jadi sekarang kan aku lagi berjalan bikin pedomannya gitu ya, si brand guideline-nya gitu. Jadi ya semoga nanti bisa diimplementasi dengan baik gitu ya, benar-benar dibaca gitu ya guideline-nya, diimplementasikan dengan baik. Dibaca benar ya. Ya jadi sehingga apa ya, kita punya tolak ukur ya standar bagaimana si identitas ini tuh tetap konsisten gitu ya. Karena ya jawaban dari branding kan tolak ukurnya cuma waktu doang gitu. Sejauh mana kita konsisten nerapin itu Ya, gitu. ujian branding itu ternyata waktu gitu. Selalu waktu. Gitu. Jadi nah ini tuh sering kali bertabrakan gitu ya dalam praktek yang aku suka kerjain hari-hari gitu ya, dengan orang yang mau implementasi tren. Ya. Sementara kalau Segmaster bilang tuh trend is part gitu. Stefan Stegmister. Iya kayak udah kayak kentut gitu. Iya benar. Bau doang awal-awal, kesananya mah nggak ada Ada jejaknya apa-apa, gitu. iya. Jadi ya stylistic tren, kalau kita di Pot Branding House jarang ngelihat hal itu ya, karena ya kita ngedesain berbasis riset, kita temuinnya apa, ya kita pakai data itu gitu. Itu asik sih sebenarnya waktu kita ngomong identitas kan berarti kan proses pengejawantahan identitas dari, kalau kita ngomong IKN kan Indonesia gitu ya. Gimana mengolah data gitu, katakanlah itu Mas Robes dari Sabang sampai Merauke kan sebenarnya itu harus mewakili itu semua kan ceritanya ya kan. Dalam bentuk-bentuk grafis yang ya pohon hayat ini gitu. Ya kalau sederhananya seperti apa sih dalam memaknai unity itu dalam sebuah logo gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang mungkin jarang disampaikan juga ya, meskipun kalau di akademik ya, kalau di kampus gitu ya, misalnya kita belajar di DKV atau di mana gitu ya tentang desain. Kalau menurutku pribadi setelah ya membaca gitu ya, ada bukunya Pak Agus Hari, judulnya Desain Gaya dan Realitasnya. Betul, gitu ya. Nah, di situ dipaparin kan ada 6 realitas desain kalau nggak salah. Nah, di tataran ke-6-nya tuh ada tentang ini gitu ya, ada tentang intuisi sama rasa gitu, sama penghayatan. Nah, kayak misalnya kita contohkan sebagai ini kayak di fenomena sosial media gitu ya, orang kan banyak kayak kritik gitu ya, kayak oh ini sangat Indonesia nih, ini kayak Illuminati bos, atau ya gitu kayak ini menyembah matahari, kayak itu salah satu faktor yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Tapi balik lagi gitu, kita berkaca dengan keadaan netizen sekarang seperti itu, bahwa fenomena tentang the death of author kan udah terjadi, udah kejadian gitu ya. Jadi kayak kita udah nggak punya kontrol semenjak itu publish gitu. Ya semua kembali ke visual literasinya masing-masing gitu ya. Kan visual literasi itu kan kolektif memori masing-masing ya, kayak kita nggak bisa ngejudge juga gitu, kayak kita nggak bisa ngedefine juga gitu ya. Orang kan pengalamannya beda-beda gitu. Tapi yang tadi ya, caranya tuh menurutku sepakat sama Pak Agus Hari bahwa mungkin desain Indonesia tuh perlu penghayatan gitu. Beda mungkin yang mungkin di luar ya, contoh sangat pragmatis gitu misalnya. Jadi makanya penting ya kita kenal sama diri kita sendiri tuh. Karena kalau kita nggak bisa menghayati itu, kayak gimana kita mau menghargai desain yang ini ya, yang sesederhana mungkin gitu ya. Kalau misalkan ya pepatahnya sih seperti ini, kayak kita akan jika Anda bisa melihat keindahan dalam sebuah kerikil, keindahan akan menyertaimu sepanjang hidup gitu. Karena di kerikil itu kita bisa lihat keindahan proses jutaan waktu ya, tahun bumi tercipta gitu. Dan kita harus punya perspektif lain gitu ya tentang keindahan ini gitu. Sehingga kalau kita nggak menghayati suatu objek, kita nggak menghayati sebuah budaya, kita nggak menghayati tentang apa yang kita punya lah ya, ya jadinya
permukaan Iya, lagi, kulit gitu. aja, Kulit aja gitu. Berarti harus ada menanamkan diri sendiri tuh rasa-rasa optimisme kalau begitu. Iya pasti Dalam sih. sebuah desain gitu. Iya, iya. Makanya apa ya, kalau aku suka apa ya? Ngerasa sensible banget sih ke hal-hal yang kayak gitu ya. Karena aku yakin ya peradaban kan nggak tiba-tiba langsung jadi Betul. kayak gini ya. Proses lah. Apa dari nenek moyang kita gitu ya. Ya aku merasa tidak menghargai mereka aja saat aku langsung skip the process gitu ya, kayak langsung ini visualnya gini aja gitu. Aku kayak merasa mengkhianati aja gitu. Kok aku pribadi. Maaf saya ini nanya ya. Ini bahaya betul karena tadi Bahaya betul. ada apa sebelum wawancara ini ada semacam statement loh. Wah, ini sebulan gitu. Nah, memaknai sebulan men-skip transformasi apa yang sudah dilakukan nenek moyang kita kan lumayan edan lah menurut saya. Iya. Gimana tuh sanggahannya? Tapi iya gini, jadi sebelum ya kan kesempatan ini sangat berharga banget dikasih sama ADGI ya, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Nah, sebelum kita dari Pot Printing House ini kepilih gitu ya, jadi finalis, itu kan waktunya sebulan tuh. Jadi dari dikasih brief tentang Ibu Kota Negara Nusantara ini cuma sebulan untuk pengerjaan prototipe-nya gitu. Nah, untungnya kita tuh di Pot Branding House tuh punya kebiasaan ya. Kita tuh suka ngulik tentang budaya gitu. Kita suka ikutan acara-acara budaya. Kita suka apa ya, sampai hal-hal yang kayak apa ya, bisa dibilang meta gitulah. Kayak misalnya apa ya, menghening gitu ya, kayak gitu-gitu. Kita mencoba menghayati lah cara-cara ancestor atau kayak gimana gitu, berpikir gitu. Dan dari situ mungkin bekal yang pada akhirnya kita udah kumpulin 9 tahun ke belakang itu kan jadi akumulasi kan. Iya. Semakin lama kan kita ya jadinya punya banyak perspektif gitu tentang budaya. Nah, bank riset itulah yang kita keluarin dalam 1 bulan ini gitu. Berikut nggak serta merta ya sebenarnya ya. Iya, berikut dengan bantuan dari teman-teman yang emang budayawan, emang antusias ke budaya juga, terus yang bikin typeface aksara-aksara Nusantara gitu ya, Aditya Bayu gitu. Terus ya kita banyak involve lah. Jadi kan Indonesia kan ciri khasnya komunal banget ya. Benar. Ya masyarakatnya ya guyup lah bareng-bareng gitu ya. Nah, kita juga dalam proses ngedesain ini melibatkan sebanyak mungkin orang. Berarti ada inklusivitas di situ sebenarnya. Iya. Jadi ya aku juga hadir di sini tuh bukan karena aku sendiri gitu. Dan itu bukan karya aku sendiri gitu. Karena banyak banget gitu orang yang terlibat gitu ya. Jadi ya aku pikir asasnya kita berkarya tuh sebagai desainer harusnya kayak gitu sih. Jadi ya janganlah kita kerja sendiri-sendiri gitu ya. Kayak ya minimal lu kabarin lah gitu, kayak lu butuh apa nih guys gitu ya. Kita pasti bisa saling bantu sih gitu. Asik prosesnya my friend. Sumpah belajar banget nih teman-teman. Oke, kita manggil di sini Abang ya, bukan Kang ya deh. Iya, siap Bang. Iya. Bang, ini Bang ada kegelisahan lagi mungkin di sana. Waduh, gelisah terus Iya. lu. Gimana melihat kondisi ini kan tadi udah cerita tuh pelaku mungkin ada gitu, industri baru tumbuh gitu, kampus juga ada dikit gitu. Gimana supaya akselerasi kami lebih baik gitu? Akselerasi dalam hal memajukan mungkin disiplin ya. ini gitu, disiplin desain. Wah, tadinya aku berharap banyak kampus ya desain gitu di. Tadi di Unmul ada nggak? Di rumah sayanya nggak ada ya. Padahal kampusnya lumayan gede banget ya. Iya, hutan semua itu. Ingat IPB gue Iya. sama Nangor. Ya mungkin Unmul bisa dibuat ya. Iya. Jurusan DKV. Cuman ini sih, kalau menurutku sekarang kan apa ya? Kalau kita coba lihat dari yang pemangku kebijakannya dulu gitu ya, misalnya dari pemerintah gitu. Aku kemarin kebetulan ikutan acara dari Kemenpora gitu. Ada salah satu pembicara dari pemerintah memaparkan gitu ya bagaimana si desain grafis ini pada akhirnya ada nih dalam agenda-agenda pemerintah gitu. Tapi saat kuliah tuh yang
mungkin disayangkan gitu ya. Eh, Seolah pemerintah baru melihat desain grafis itu sebatas konten Konten. konten kreatif gitu. Oke. Nah, sedangkan pemahaman kita mungkin yang sebagai Cafe Murni. praktisi ya di kafe murni grafis gitu ya, kan dalam banget ya. Sebenarnya desain is about problem solving gitu, Betul. dan nggak sesederhana itu kita bisa definisiin sebagai kreatif konten aja gitu. Kayak apa ya, kita pengen sebagai graphic designer tuh orang sadar kita tuh dari lahir sampai meninggal ada artefak desain grafisnya gitu. Kita lahir ada akte di layout, ada type-nya. Betul. Kita meninggal ada nisan. Nisan diukir sama seseorang, Pakai typeface juga. pakai typeface juga. Di dalam medium yang berbeda gitu, Iya. di batu. Iya. Perlu craftsmanship gitu, perlu tools yang spesifik. Kenapa orang kita nggak menyadari itu desain grafis ya gitu? Ya mungkin jawabannya karena Indonesia menurut gue ya, kalau baca dari beberapa sejarah gitu, kita tuh nggak pernah punya waktu dimana kita tuh berkontemplasi kayak kita teh butuh desain nggak sih? Gitu. Atau enggak, kenapa ya kita butuh desain gitu? Soalnya pada zaman, ya misalnya lihat di Bandung lah gitu ya, orang Bandung zaman dulu gitu ya, zaman dulu lagi macul nih, lagi macul, lagi nyawah gitu, terus tiba-tiba datang arsitektur ini ya, Schumacher yang megah-megah gitu, kayak kan orang tuh kayak jadi aneh ya, kayak lagi bawa kebo gitu, terus kayak ada art deco gitu kayak itu kan without consent. Itu tuh hal yang jadinya tiba-tiba ada gitu di Indonesia, dibawa sama orang luar gitu. Sedangkan kita tuh jadinya ngelihat itu bukan punya landasan kayak kita butuh nih desain gitu, arsitektur yang kayak gimana gitu ya. Padahal kita sendiri udah punya arsitektur yang oke gitu ya. Tapi kan kita banyak diserang seperti itu ya, dalam tanda kutip taste gitu. Jadi karena kita nggak pernah punya waktu itu gitu ya, gimana sebenarnya Indonesia tuh membutuhkan desain gitu. Jadi seolah ada peradaban yang kita skip gitu loh, kayak tiba-tiba loncat gitu. Aku ngasih relate dengan ini, dulu guru saya itu almarhum Pak Andar bilang, karena kita hidup di Khatulistiwa itu loh, tau nggak sih? Jadi buah teh jatuh ke tanah, kita nggak berusaha untuk ngambil gitu. Jadi hidup kita tuh terlalu santai gitu. Kita nggak diuji dengan 4 musim gitu loh. Jadi kita nggak pernah punya waktu untuk memikirkan bahwa kita harus mengantisipasi datangnya musim dingin. Mungkin juga ya ada relasinya ke situ. Mungkin ada relasinya, iya. Terlalu santai. Itu analogi yang baik juga sih untuk ngegambarin keadaannya sih, bener sih. Iya, jadi justru menurutku sekarang kita harus lihat sebagai waktu yang berharga untuk menyadari itu semua sih. Karena menurutku nggak ada kata yang terlambat lah buat mempelajari itu ya, karena ya dengan IKN ini juga kan kita banyak berharap bahwa Indonesia tuh punya peradaban baru yang lebih positif ya, lebih kuat gitu ke depannya gitu ya, lebih sustain gitu ya. Karena kalau kita berkaca dari negara-negara lain yang ibu kotanya pindah gitu ya, atau enggak ibu kotanya jadi kota global, itu kan serangan budayanya kan masih keras banget ya. Mondial sekali itu teman-teman. Iya, kayak nanti tiba-tiba kalau kita misalnya nggak kenal sama budaya sendiri, kan bisa-bisa kita nggak menerapkan itu gitu ya nanti di ibu kota gitu. Jadi pada akhirnya kita nggak punya identitas. Kayak malah kita lebih proud pakai brand apa gitu ya misalnya ya, daripada kita pakai yang sendiri gitu. Jadi ya PR besar sih ya. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman sekarang ini harusnya terus aja digaungkan, diperjuangkan begitu. Iya. Dan mungkin nyangkut juga sama pertanyaan tadi ya, kayak gimana di Samarinda gitu ya, sebagai tuan rumah lah ya, pusat peradaban gitu ya, center of civilization gitu kayak ya harusnya disambut dengan lebih serius gitu. Karena diskursus ini tuh
apa ya? Desain tuh bermanfaat bukan untuk desain sendiri sih. Benar. Buat kehidupan aja, Buat masyarakat. buat masyarakat pada akhirnya gitu. Jadi Nah, doktrinnya emang dulu gitu ya. Iya nggak sih? Desain itu bukan buat desainernya, tapi buat orang lain, buat hajat orang. betul. Tapi yang sekarang kita lihat kan teman-teman desain yang ngumpulnya mau desain lagi. Iya. Jarang ke anak-anak apa matematika, misalnya anak biologi gitu kan jarang banget yang kayak Emang gitu. susah itu juga. Iya. Padahal kan pertemanan SMP, Lintas, SD kita kan bisa diketemuin lagi gitu. Justru aku sering banget ketemu sama teman-teman kayak gitu. Berarti dapat insight yang baru setelah itu kan maksudnya kan? Iyalah gitu. Jadi pada akhirnya aku melihat sendiri ya tadi ya karena saking luasnya dari pertama lahir sampai meninggal ada di semua disiplin juga ada butuh gitu. Butuh desain grafis gitu untuk ngekomunikasiin secara visual. Sekarang siapa sih nggak butuh komunikasi visual? Orang semuanya punya IG, Benar. punya ya sosial media apapun lah, Thread, X dan lain-lain gitu. Jadi ya udah bisa dibilang jadi sangat komoditas gitu. Dan barang kalau udah jadi komoditas turun harganya gitu. Berarti desainer turun kan? Nah, kita harus ngejaga bukan karena nilai, tapi karena ya kesadaran kita sendiri gitu. Karena kalau misalkan orang tahu ini kualitasnya besar gitu ya, bagus gitu ya, kan harga pasti naik gitu. Kalau aku sih prinsipnya do it for love, then money will follow. Bukan money, then universe will follow kayak gitu aja. Sengaja dia ngomong tadi money will follow. Ada lagi pertanyaan Mas Besut. Ini yang lagi dihadapin sekarang itu adalah gempuran artificial intelligence gitu. Dengan banyaknya image generator gitu. Ya ini banyak banget nih bahas Iya. kemarin-kemarin nih. Bisa dikeluarkan satu dua kata-kata mungkin. Iya gini ya. Kalau kita lihat perkembangan. Jadi desain kan selalu definisikan dari perubahan teknologi sama perubahan habit manusianya, behavior manusianya gitu. Selama dua variabel ini berubah, desain pasti berubah gitu. Karena pasti nyesuaiin gitu. Desain kan ngejawab masalah kan. Nah dari situ sekarang datang AI gitu ya. Kita harus lihat dulu nih secara historis di desain grafis aja misalnya kayak gimana gitu ya, atau nggak di interior atau di mana gitu ya. Dulu kan anak arsitek kan ngegambar ya, meja miring gitu ya apa gitu ya. Kertas plano. Iya kertas plano gitu ya. Terus datang apa software CAD gitu ya. Sama aja kayak di desain grafis juga asalnya kita gambar manual gitu ya segala macam. Terus datang Adobe gitu ya, datang apa komputer, Macintosh dan lain-lain. Menurutku polanya sama kayak sekarang datang AI. Pada akhirnya apa yang paling penting itu adalah usernya. Benar. Kita yang make gitu. Karena itu mah tools aja gitu. Jadi kayak just another invention coming aja nih sebenarnya. Ketakutan ini dulu pelukis pada saat fotografi muncul ya. Iya. Jadi nggak ada buktinya sampai hari ini fotografi. Enggak juga. Karena kan Pelukis tetap ada ya. iya jiwanya seniman mah kan di situ gitu. Begitu juga di desain gitu. Maksudnya nggak perlu disambut dengan ketakutan gitu ya kayak oh ini profesi kita bakal ke replay segala macam. Itu jawaban dari orang-orang yang nggak percaya sama disiplinnya sendiri. Kalau menurutku gitu sih. Jadi ya mau nanti di depan udah AI ada apa juga kayak tergantung manusianya. Manusianya mau ngarahin itu kemana, mau mengutilisasi itu ke arah mana gitu. Apakah mau ke hal yang egois, mementingkan diri dia sendiri gitu ya, atau dia punya idealisme gitu. Kalau punya idealisme ya mana ideal buat di industri, mana ideal buat di negara, mana ideal buat diri sendiri kan itu bisa didefinisikan gitu. Terus kalau sangkutannya dengan kembali ke awal lah, bagaimana nanti Bang desain menurut Abang ini? Ya proyeksi Abang ke depan lah, seperti apa sih desain di masa yang akan mendatang? Khususnya IKN lah gitu. Apakah tetap menjadi sebuah disiplin ilmu atau dia tadi karena di komoditas dia akan jadi murah gitu? Kan saya pernah dengar cerita Pak Pri nih. Pak Prianto pernah bilang gini, desainer grafis itu kalau masih
ya itu aja yang dikerjain, dia nggak punya value gitu. Justru value dari seorang desainer itu ketika dia bisa berhasil menyelesaikan masalah masyarakat banyak gitu. Nanti saya sampai hari ini mencari coba benang merah gitu loh. Di mana sih seorang DKV itu bisa menyelesaikan banyak masalah masyarakat gitu. Ke depan lah ceritanya nih gimana. Oke. Sebenarnya kalau menurutku kita harus bisa bedain dulu tentang masalah kayak. Yes. So, tadi kan disinggung problem solving apa segala macam. Problem sama solusinya apa gitu. Jadi problem tuh ada 2 tipe. Ada yang problem aja, ada yang wicked problem. Wicked problem. Terkutuk lah. Wicked lah. Permasalahan biasa nih ya. Lo sakit gigi. Lo perginya ke dokter apa? Gigi. Ya udah, nggak akan ke dokter kehamilan kan? Iya betul. Nggak akan ke dokter kulit kan? Iya. Specific problems need specific solutions. Yes. Oke. Yang kedua, wicked problems. Ini terkutuk. Banjir, korupsi, Yes. penambangan hutan misalnya. Wicked problem. Nah, wicked problem beda sama yang problem biasa. Dia tuh butuh spesialis kan. Nah, di wicked problem kita butuh yang generalis. Karena generalis yang bisa open minded buat multidisiplin gitu. Kita harus selesain satu permasalahan tapi pakai semua disiplin gitu. Desain campur antrop, campur ekonomis, campur lingkungan, campur public policy gitu. Dan baru dari kerjasama yang baik ini baru bisa selesaikan gitu. Karena jarang banget juga ya di kasus-kasus di dunia juga. Misalnya contohnya inilah depannya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Contohnya gini, kayak aku dikasih tahu sama mentorku Bang Idar, dia bilang dulu tuh di di New York ya kalau nggak salah, ada yang kriminalnya tuh tinggi banget gitu ya. Itu coret-coret di mana-mana gitu ya, graffiti sembarangan gitu, terus orang-orang pada tidur di jalanan gitu ya. Pokoknya tatanan kotanya buruk banget lah gitu. Plang-plang kereta juga udah nggak beraturan gitu ya, nggak jelas navigasinya kemana gitu. Terus pada akhirnya ada sosiolog kayak kalau nggak salah, dia memaparkan teori tentang broken window theory. Nah di situ dia bilang kalau misalkan kita hidup dalam kondisi yang gitu ya, chaos gitu ya. Jadi lu bayangin kayak di rumah sakit tapi jendelanya kacanya pecah gitu. Itu kan salah satu pemandangan yang gimana ya, kayak rumah sakit kan harusnya kan menjaga gitu. Nah makanya broken windows theory gitu. Nah karena ada si teori itu, kepolisiannya ngerespon gimana caranya tingkat kriminalitasnya turun. Pada akhirnya semuanya dibersihin, yang nggak ada yang homeless lagi gitu ya, difasilitasin, signage dibikin rapi. Malam hari yang asalnya nggak ada lampu, kriminal tinggi, dikasih lampu semuanya, tingkat kriminalnya turun gitu. Jadi cerita tadi tuh maksudnya kalau misalkan kita bisa ngedesain gitu ya lingkungan kita yang baik gitu ya, itu akan nge-influence balik kita gitu, behavior kita gitu. Jadi ini semua tuh sangat tergantung gimana kita bisa nge-shape lingkungan kita gitu. Itu belum kayaknya itu advance ya, nggak pernah diajarin di kampus tuh kalau udah kayak gitu. Nggak pernah. Iya kan, karena kan sentuhannya dengan langsung masyarakat kan, tindak nyata atas apa yang desain lakukan di masyarakat gitu. Nah ini daripada takutnya nanti makin lama makin larut, takutnya nggak bisa pulang dia ke Bandung. Oh iya, gue harus balik, lupa gue. Todongan nih. Pertanyaan yang terakhir deh Bang. Jadi kalau Abang ngelihat desain itu sebenarnya untuk di Kaltim bisa jadi peluang dah sih Bang untuk berkembang gitu, apalagi dengan ada isu masif IKN gitu. Dan apa ini insight yang bagus untuk katakanlah kan kalau bagi praktisi pelaku kan mungkin kita butuh nih ruang gitu untuk desain gitu. Ada enggak semacam apa ya masukan kepada pemangku kebijakan yang nonton podcast ini gitu? Apa nih tindakan yang baik untuk membesarkan disiplin ini gitu?
Sebenarnya pertama karena tadi juga aku di Unmul kan pas lagi nanya di pas di acara kan ternyata banyak yang antusias sama desain gitu. Pada ngacung gitu ya. Menurutku si entusiasme orang-orang terhadap desain ini gitu ya, mau di dalam tataran yang permukaan atau yang udah dalam gitu ya, itu harus disambut sih, harus difasilitasi gitu ya. Ya termasuk kampus-kampus di sini harus lebih sering bikin pameran gitu. Kayak kampus-kampus di sini tuh harus sering unjuk gigi lah. Kalau kita kan sebagai desainer ya, manggungnya kita tuh pameran gitu. Kayak kalau kita nggak pameran, gimana orang tahu gitu berkarya gitu. Kayak gimana proses-prosesnya kita gitu. Kayak mau bikin Instagram feed doang kayak itu kan nggak direct impactnya gitu. Kayak kita tuh manusia butuh experiential ini gitu, closure gitu. Jadi nah itu satu harus difasilitasin gitu ya, biar keakomodir gitu ya si potensi-potensinya gitu ya. Terus untuk kampus-kampus lebih sering gitu ya bikin pameran gitu ya. Invite kita yang dari Jakarta, dari Bandung gitu ya untuk kesini gitu ya. Mau dia ya? Ya gua sih nunggu undangan aja. Seru. Terus karena ya tadi cerita juga karena banyak pada akhirnya di Kaltim ini kan bukan cuma Dayak aja gitu ya, udah nyampur gitu ya, dari makanan juga udah nyampur gitu ya si akulturasi kulinernya. Jadi menurutku untuk masa depan ini bisa jadi harapan optimisnya gitu ya, bisa jadi melting pot pada akhirnya gitu. Semuanya bisa hadir di sini gitu ya, tanpa diskriminasi latar belakang budaya yang Ada yang dominan ini banget gitu ya. Kayak ya udah semuanya tuh punya narasi untuk berkarya bersama aja gitu. Kayak berkarya bersama. Iya, kenapa harus sendiri-sendiri? Ajak-ajak aja gitu, kayaknya sekarang bukan zamannya lagi kayak ini kayak lu kubu-kubuan gitu ya, lu beda mazhab gitu kayak kayaknya sekarang tuh beda mazhab tuh kan lebih banyak warna gitu kan. Diversity itu kekayaan ya. Bener, iya iyalah, kekayaan banget gila. Iya, cuman untuk bisa ngutalisasinya lebih lanjut kan emang perlu kerja keras ya. Betul. Gitu dan kerja keras ini yang harus kita lakukan dari sekarang gitu. Jadi ya menurutku harapan-harapan harus banyak ditanam lah di sini gitu. Jangan ngelakuin sesuatu yang pada akhirnya pasif aja gitu. Jadilah katalis gitu. Asik banget. Kayak ngundang orang lain, ngomporin orang lain gitu. Kita udah punya kompor lagi satu orang di sini. Oke, thank you teman-teman sekalian. Gitu. Mungkin ada kata penutup, Bang? Apa ya? Dua hari setengah? Belum ya? Belum 2 hari? Iya, belum. 1 hari lebih 48. Dikit di Samarinda apa yang bisa dapat kita lihat? Aduh, aku jujur banyak banget belajar sih, meskipun terbatas ya waktu itu riset tentang Kalimantan waktu proyek IKN, tapi aku benar-benar melihat bagaimana Kalimantan dan manifestasi budayanya tuh sangat mencerminkan ekologisnya gitu. Ya, jadi menurutku itu harus dipertahankan gitu ya, karena pada akhirnya gitu ya, mau kita punya smart global city, mau kita punya pencapaian apa gitu ya, tapi tanpa harga diri bangsa yang berlandaskan identitas itu menurutnya kurang sih gitu. Jadi selalu ingat buat teman-teman semua gitu ya, aku mengutip dari ontological design gitu ya, ya apapun yang kita rancang akan ngerancang balik kita sebagai manusia. Jadi seriuslah dalam merancang sesuatu, apalagi yang dipublikasikan yang konsumsi orang banyak gitu ya, supaya harapannya jadi bermanfaat ya untuk kita telaah lagi atau kita konsumsi atau kita pergunakan gitu. Jadi selalu berpikirlah tanpa sekat lah, jangan ada batasan-batasan lagi gitu. Siap. Terima kasih. Itu mungkin ya. Bang Aulia Akbar yang saya tidak mau sebut nama pendeknya tadi. Aneh sih Bang itu Bang. Iya.
Terima kasih teman-teman. Ini saya beruntung banget hari ini kita beruntung banget hari ini dapat kesempatan untuk mendapatkan insight yang luar biasa dari abang kita satu ini. Mudah-mudahan abang ini mau lagi datang ke Samarinda bang ya. Datang ada namanya kepuhunan. Nah, tadi dia udah lihat kalau nggak kesini lagi benjol kayaknya. Mantap tuh, budaya yang harus dipertahankan. Iya. Supaya kada jadi bungul. Tahu nggak bungul bang? Bungul itu artinya pintar bang. Oh siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahu lu pada. Gila.